Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Buksi Lumbesi di obrolan bermakna pendidikan Maluku Utara. Obrolan kita kali ini dengan tema, Pokja Sekolah Aman bukan sekedar administrasi, melainkan komitmen kolektif. Pokja Sekolah Aman hadir bukan sebagai simbol administratif, tetapi sebagai ruang kolaborasi, ruang di mana seluruh pemangku kepentingan daerah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, bahkan masyarakat, duduk bersama, membangun sistem pencegahan kekerasan, perundungan, intoleransi, hingga risiko kebencanaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, pasal 29, bahwa Gubernur membentuk Pokja penyelenggaraan budaya, sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan Bupati, Wali Kota membentuk Pokja penyelenggaraan budaya, sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangannya di kabupaten dan kota. Sobat pendengar setia dimanapun Anda berada, susunan organisasi Pokja Sekolah Aman ini terdiri atas ketua, wakil ketua, koordinator, dan anggota. Kemudian ketua Pokja dijabat oleh sekretaris daerah. Wakil ketua Pokja dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan, pembangunan daerah. Koordinator Pokja dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Anggota Pokja terdiri atas unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, baik provinsi, kabupaten dan kota, yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, anggota Pokja terdiri atas unsur perangkat daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang pendidikan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang komunikasi dan informasi. Selain dari itu, anggota Pokja dapat melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tokoh masyarakat, akademisi, atau organisasi profesi terkait, organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan atau pendidikan, dan atau mitra kerja pemerintah yang relevan. Sobat pendengar setia dimanapun Anda berada, masa tugas dari Pokja ini selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan. Sedangkan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah bahwa Pokja, sebagaimana dimaksud dalam Permendikdasmen nomor 6 pasal 28 ini, dibentuk paling lambat 6 bulan. Sejak peraturan menteri ini mulai berlaku, itu artinya paling lambat bulan Juli tahun 2026, pemerintah daerah sudah harus membentuk Pokja, sekolah aman dan nyaman di masing-masing wilayahnya. Sobat pendengar setia dimanapun Anda berada, closing statement kita kali ini adalah sekolah aman. Bukan sekadar program, bukan sekadar dokumen, dan bukan sekadar formalitas administrasi. Sekolah aman adalah komitmen bersama. Pembentukan Pokja Sekolah Aman adalah langkah strategis, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua, untuk memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang bebas dari perundungan, kekerasan, intoleransi, dan berbagai risiko lainnya. Ini tentang membangun budaya, bukan hanya membuat aturan. Karena pada akhir aman hadir sebagai garda depan mengidentifikasi potensi risiko, menyusun langkah pencegahan, dan memastikan setiap suara didengar. Saya Buksi Lumbesi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menginspirasi, dan menjadi bagian dari perubahan positif untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.